Dunia tengah dilanda kepanikan yang tak terduga. Bukan karena krisis keuangan, bukan juga karena konflik politik, melainkan karena lautan Indonesia yang kini menjelma menjadi sumber pangan yang tak tertandingi. Laut yang selama ini hanya dipandang sebagai jalur transportasi dan wilayah eksplorasi tambang, kini berubah menjadi ladang emas biru yang membuat negara-negara maju tak bisa tidur nyenyak. Program besar Indonesia dalam mengubah laut menjadi sumber ketahanan pangan nasional telah memantik perhatian global. Bahkan beberapa negara besar seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Uni Eropa mulai mengirim delegasi untuk mengamati langsung inovasi pangan laut Indonesia yang dianggap bisa mengubah arah permainan dunia. Transformasi ini bukan sekadar klaim kosong. Melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRAIN, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia mengembangkan teknologi budidaya laut berkelanjutan yang memungkinkan panen rumput laut, udang, dan ikan dalam skala besar tanpa merusak ekosistem. Kawasan seperti Wakatobi, Maluku hingga Natuna kini menjadi pusat pertanian laut yang modern. Yang mengejutkan, negara-negara barat seperti Prancis dan Jerman mulai merasa tertinggal. Mereka menyadari bahwa lautan Indonesia punya potensi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tapi juga bisa menyelamatkan dunia dari krisis pangan global yang kini semakin mengancam. Sektor perikanan Indonesia pun mengalami lonjakan tajam. Ekspor komoditas laut seperti tuna, gurita, dan rajungan melonjak hingga 45% dibandingkan tahun lalu. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan China mulai memperketat jalur impor mereka demi memastikan bahwa mereka tidak tertinggal dalam mendapatkan pasokan dari Indonesia. Data dari BPS menyebutkan bahwa nilai ekspor produk perikanan Indonesia mencapai lebih dari 6 miliar dolar Amerika Serikat dalam setahun terakhir. Sebuah angka yang tidak main-main dan menjadi bukti bahwa Laut Indonesia kini bukan lagi halaman belakang, melainkan halaman depan dunia dalam urusan pangan. Yang membaca Nensverteerd Agding Soy. Indonesia mengintegrasikan teknologi digital dalam sektor kelautan. Dari satelit pengawas aktivitas kapal ilegal hingga sensor bawah laut untuk mendeteksi kesehatan ekosistem laut. Semua bergerak dalam satu arah, efisiensi dan keberlanjutan. Negara-negara Skandinavia yang dulu dikenal sebagai pionir pengelolaan laut berkelanjutan kini mulai belajar dari Indonesia. Beberapa universitas dan lembaga riset di Norwegia dan Denmark bahkan telah menandatangani kerjasama dengan Indonesia untuk mempelajari model pangan laut yang dikembangkan. Presiden Prabowo Subianto dan Menko Maritim menjadi tokoh sentral dalam gerakan ini. Keduanya aktif mempromosikan konsep ekonomi biru yang berbasis pada potensi kelautan, bukan eksploitasi semata. Konsep ini bukan hanya slogan politik, tapi telah dijabarkan dalam kebijakan konkret dari pembangunan sentra kelautan terpadu, pelabuhan modern, hingga sekolah vokasi kelautan yang mencetak generasi baru ahli laut Indonesia. Semua itu membuat banyak negara berkesempatan iri. Afrika pun tak ketinggalan merespons gebrakan Indonesia. Negara-negara seperti Kenya, Nigeria, dan Tanzania mulai mengajukan permintaan kerjasama dalam pengembangan sektor perikanan mereka. Mereka melihat Indonesia sebagai negara yang sukses memadukan kearifan lokal dengan teknologi global. Bahkan FAO menyebut Indonesia sebagai model negara kepulauan yang berhasil menjadikan laut sebagai pilar utama ekonomi sekaligus lumbung pangan nasional. Salah satu kunci keberhasilan Indonesia adalah penguatan peran nelayan lokal. Pemerintah memberi bantuan alat tangkap modern, pelatihan, hingga akses permodalan berbunga rendah. Hasilnya, ribuan nelayan kini tidak lagi bergantung pada tengkulak. Mereka menjual langsung ke koperasi atau ekspor melalui platform digital. Pendapatan nelayan meningkat drastis, kehidupan keluarga mereka membaik, dan laut tetap lestari. Yang menarik, Indonesia juga mengembangkan budidaya laut berbasis komunitas. Di beberapa daerah seperti Sulawesi Selatan dan NTT, masyarakat lokal dilibatkan langsung dalam pengelolaan kawasan budidaya rumput laut dan lobster. Bahkan teknologi blockchain mulai diuji coba untuk memastikan transparansi rantai pasok.
Negara-negara barat yang selama ini menganggap Indonesia sebagai pemasok murah, kini mulai berubah sikap. Mereka melihat Indonesia sebagai mitra strategis yang cerdas dan visioner. Dunia pun mulai sadar bahwa Indonesia tidak bisa lagi dianggap enteng. Ketika banyak negara fokus pada pangan daratan, Indonesia justru berinovasi di laut. Dalam sebuah forum pangan global yang digelar di Roma, bulan lalu, Indonesia mendapat apresiasi khusus atas strategi transformasi pangan lautnya. Delegasi dari negara-negara seperti Italia, Spanyol, dan Belanda bahkan menyebut Indonesia sebagai kekuatan baru biru yang bisa memimpin gerakan pangan global. Berbagai lembaga internasional pun mulai membuka kantor regional di Jakarta untuk memantau lebih dekat perkembangan ini. Bank Dunia, ADB hingga lembaga donor seperti IFAD dan USA mulai menyisipkan dana khusus untuk program pangan laut Indonesia. Dana ini akan digunakan untuk memperluas kawasan budidaya pelatihan nelayan hingga konservasi laut. Tak hanya ekspor, pasar dalam negeri juga mulai mengalami lonjakan konsumsi produk laut. Masyarakat Indonesia kini lebih sadar akan pentingnya pangan laut yang bergizi tinggi. Program Makan Ikan Nasional yang didorong oleh KKP terbukti efektif. Konsumsi ikan per kapita naik signifikan dari 46 kg per tahun menjadi hampir 60 kg. Ini tentu berdampak langsung pada petani ikan, nelayan, dan UMKM pengolahan hasil laut. Kini Indonesia tidak hanya menjadi penyedia bahan mentah, tapi juga memproses dan mengekspor produk jadi seperti sarden kaleng, abon ikan, hingga camilan laut siap saji. Beberapa merek lokal bahkan sudah menembus pasar Eropa dan Amerika. Keberhasilan ini membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara secara signifikan. Yang tak kalah penting adalah dampak geopolitiknya. Laut Indonesia yang tadinya sering disepelekan, kini jadi rebutan. Banyak negara mencoba menjalin aliansi, menjalin investasi, mengakses teknologi yang digunakan Indonesia. Dalam banyak pertemuan tingkat tinggi, Indonesia mulai punya posisi tawar kuat. Dunia tidak bisa lagi mengatur tanpa melibatkan Indonesia. Langkah Indonesia juga menginspirasi negara ASEAN lainnya. Filipina, Thailand, dan Vietnam kini belajar dari strategi kelautan Indonesia. Mereka melihat bahwa kunci masa depan pangan bukan lagi di ladang gandum atau jagung, tapi di bawah permukaan laut. Dan Indonesia ada di garis depan perubahan itu. Dan semenjak ini, dunia kini tahu bahwa Indonesia bukan hanya negara kepulauan, tapi juga negara pemimpin dalam urusan kelautan dan pangan. Program laut sebagai lumbung pangan bukan hanya menyelamatkan negeri ini dari krisis, tapi juga memberi harapan bagi dunia. Indonesia, negeri bahari ini, perlahan tapi pasti menjadi poros maritim dunia yang tak tergantikan. Indonesia kini telah membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak selalu berasal dari daratan, tetapi bisa muncul dari laut yang selama ini dipandang sebelah mata. Transformasi kelautan menjadi lumbung pangan bukan hanya menyelamatkan bangsa dari ketergantungan impor, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai pionir dalam solusi pangan global. Dunia yang selama ini terlalu fokus pada industri pertanian berbasis lahan, kini mulai melirik ke arah lautan dengan rasa penasaran dan bahkan kekhawatiran. Sebab apa yang dilakukan Indonesia bisa menggeser dominasi negara-negara besar yang selama ini mengendalikan sistem pangan dunia. I'm doubting this and red supremiers, parai. Idli far. Dari visi jangka panjang, kerja kolektif, serta keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Ketika negara lain masih sibuk berdebat soal subsidi pupuk dan harga gandum, Indonesia justru menyelam lebih dalam untuk menemukan harta karun pangan dari lautnya sendiri. Dan strategi ini terbukti sukses besar. Saat dunia resah karena krisis pangan yang membayangi, Indonesia justru dipandang sebagai solusi yang menjanjikan. Delegasi dari berbagai negara maju tak lagi datang untuk mendikte, melainkan belajar dan bekerja sama. Kini Indonesia berdiri di panggung dunia sebagai poros baru kekuatan pangan berbasis laut, bukan sekadar sebagai eksportir hasil laut, tetapi sebagai arsitek peradaban pangan baru yang lebih ramah lingkungan, inklusif dan berkelanjutan. Dunia pun mulai menyesuaikan langkah mengikuti arah yang ditunjukkan Indonesia.
Sebuah perubahan yang dulu dianggap mustahil, kini justru menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Dan Indonesia dengan semua keanekaragaman hayatinya menjadi pusat perhatian dalam peta geopolitik pangan tinggi. Global yang baru. Perjalanan ini belum usai. Masih banyak tantangan di depan, mulai dari perubahan iklim, tekanan ekonomi global, hingga ancaman perusakan laut. Namun jika Indonesia mampu menjaga konsistensi, terus berinovasi, dan melibatkan masyarakat sebagai pilar utama, maka bukan tidak mungkin dalam waktu dekat dunia akan benar-benar bergantung pada Indonesia untuk mencukupi kebutuhan pangannya. Dari negeri bahari yang dulu dianggap biasa saja, kini Indonesia telah menjelma menjadi kunci masa depan.